Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini nama saya Nina Kebatama dengan program studi teknologi dekat Semarang dengan NPM 2478030 dari kelas 3A. Di kesempatan kali ini saya ingin mempraktikkan tentang remote access di aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi untuk remote access sendiri, oke. Jadi untuk remote access sendiri itu ada dua tipe. Di sini ada telnet dan juga SSH. Nah, kalau telnet ini digunakan untuk kegunaannya itu meremote dengan jarak yang cukup jauh atau tidak menggunakan kabel konsul. Jadi misalkan biasanya kan kita nge-remote itu menggunakan kabel konsol. Nah, tetapi jika kita sedang di luar kota atau di tempat jaraknya jauh, kalau menggunakan kabel konsul itu kurang efektif. Jadi menggunakan jarak jauh, yaitu menggunakan telnet atau SSH. Itu untuk meng-remote-nya. Nah, yang pertama itu awalnya itu pastinya untuk dunia nyata itu pasti menggunakan konsol dulu untuk meremote semuanya. Jika ada perubahan ataupun yang lainnya itu bisa menggunakan remote telnet atau SSH. Nah, di sini telnet ini bersifat insecurity, yang artinya tidak terlalu aman atau tidak aman, dan SSH ini biasanya aman, security. Untuk SSH sendiri biasanya digunain untuk dunia nyatanya, implementasi ke Cisco yang benar, Cisco yang nyata, karena SSH ini untuk keamanannya itu cukup aman. Kemudian kalau telnet ini tidak aman untuk security keamanannya. Nah, di sini mungkin saya langsung praktikan bagaimana menggunakan remote telnet sama SSH. Yang pertama kita masukin telnet dulu. Di sini IP-nya belum saya masukin semua. Stop IP. Mungkin di sini saya mau masukin IP-nya semua untuk ini. Sepuluh cukup. 1%. Ini ketiga harusnya. 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, di sini kita menggunakan 3 VLAN 10. Terus VLAN 320. Oke. Ini ada VLAN 20. Dan di sini VLAN 30. Jadi di sini kita mau kasih VLAN 20 untuk yang sini. Dan di sini pastinya VLAN 30. Jadi kita menggunakan 3 VLAN.
Masih bisa isi dulu 98. Titik 3. Nah, stop 19. Kemudian yang sebelah sini untuk pilihan 3, kita masukin IP-nya 2168, pilihan 30, nomor 1. Satu 92, 168 dan 30 kedua. Oke. Oke, mungkin ini udah semua. Jadi tinggal kita masukin switchnya dulu. Habis itu kita masukin router dan kita melakukan telnet security dan SSH. Oke, yang pertama pastinya kita menggunakan remote switch. Masukin switch yang terlebih dahulu. Nah, mungkin di sini dulu. Sebelumnya saya sudah masukin yang sebelah kiri, jadi tinggal saya masukin sebelah kanan. Di sini pertama enable, pastinya konfigurasi, kemudian sebentar. Terbarukan pas tahun baru kita orang minggu kena hujan, lalu bilang kalau di besin makanya di ketemu waktu ke orang itu mentang ke orang dari kita ini kan dari kita mau tahun baru tahun baru yang sini kan tahun baru 3 orang balen ya, tahun baru 2122 3 orang tahun tuh turun 23 ayat 24 25 orang nongol saya tahun baru 25 gitu kan laku gelor ini tidak diloros kemudian yang ugel tapi kita yang artinya yang kayak nanti iya Allah katakan barang saya kira oke yang kolom saya gelombang Oke, jadi nama itu kita kan masukin ke 10 ya. Jadi bilang 10 ini namanya adalah kemudian VLAN selanjutnya itu VLAN 20 dengan nama name marketing. VLAN 30 dengan nama name misalnya. Oke, di sini udah semua. Selanjutnya kita masukin interface-nya itu di antara interface yang VLAN 10 dulu.
ini ada apa aja? 4 sama 5. PC 4 dan 5. 4 dan 5. Oke. Kemudian kita switch port mode switch port access. Nah, ini untuk VLAN 10-nya ya. Exit, kemudian exit, lanjut lagi untuk VLAN 20. Jadi kita interface range berapa nih? Sini ada nomor 6 dan 7. Untuk yang 26 sampai 7. Switch port mode dah. Kemudian kita exit lagi, kemudian kita cari yang VLAN 30-nya. Interface range. Di sini ada yang PC 8 sama 9. Berarti 8 sampai 9. Oke. Switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Exit. Oke. Di sini mungkin kita mau lihat dulu hasilnya Duso. VLAN ya. Brief. Oke. Di sini ada 10, 20 sama 30. Account marketing engineering sudah dimasukin. Coba kita lihat di sini. Kalau di sini saya mau lihat enable konfigurasi, apakah terus Duso VLAN brief. Baik, di sini juga sudah ada VLAN 10 sama VLAN yang lainnya ada di sini. Sini udah bisa tersambung. Oke, setelah kita melakukan routing di VLAN, kemudian kita mungkin bakal memasukkan VLAN-nya. Tadi kan situ kita udah melakukan interface antara PC dan switch, jadi kita tinggal routing lagi untuk VLAN-nya. Di sini kan udah ada IP address, jadi kita gunain IP tersebut. Misalnya di sini VLAN 10 gitu ya. Salah, interface dulu. Exit, oke. Interface VLAN 10. Setelah itu kita masukkan IP address. Misalnya tadi 92 168 10, terus ininya basing mau berapa,
kemudian 255 dan 0. Oh, ada yang salah, IP address 92.168.10.30 gitu ya. 255. Oh, tadi kan 30 sudah saya pakai sebelum saya ngetek video ini. 255 dan 0. Oke, 92. Ada yang tipu IP address 192 168 10 ya, 10 31 255 no. Dah. Oke, ini berhasil ya. Dan kita exit dan kita lihat hasilnya. Ini belum terlihat ternyata. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita ping dari si interface kita 192 misalnya 168, yaitu 3 interface ketiga. Ini kemudian config. Setelah itu di sini misalkan kita masukin device tadi, interface tadi, IP kita keluarin, kemudian kita melakukan ping ya, ping yang sudah kita masukin tadi 168 apa ya, oh ya 10 terus 31. Setelah itu apakah membutuhkan tambahan atau tidak, coba kita tes dulu. Ping, klik play. Nah, di sini cukup berhasil ya untuk pingnya dan tidak ada kendala, dan ini bisa dibilang berhasil. Nah, setelah itu yang kita butuhin ada sesuatu yang kita butuhin sebenarnya. Kalau nggak salah namanya itu apa ya, di bagian switch, ini butuhin membutuhkan akses seperti itu buat nanti ke internetnya. Namanya apa ya, gateway-nya, masukin gateway-nya gitu buat ke router untuk internetnya juga nanti. Nah, kalau untuk router sendiri itu kita menggunakan gateway-nya misalnya apa ya, kita patokin aja lah gini, IP default. Kalau kita mau gunakan router ya, gateway oke, sudah, ini udah dimasukin ya. Jadi kurang lebih
Ya, kita tinggal benerin di bagian routernya. Setelah kita benerin bagian router, nanti kita lanjut untuk menggunakan si telnetnya. Jadi yang pertama kita masukin ke router lagi. Ini ke router dulu. Nah, ini router ya. Setelah itu kita enable, dan seperti biasa konfigurasi terminal. Dan untuk kita melakukan interface-nya itu saya lihat dulu. Untuk ini dia menggunakan VA0, berarti aduh ketinggian, VA0 interface VA0 per 0. Oke, dan kita matiin dulu atau kita hidupkan tombol merahnya nih, shutdown. Kita hidupin dulu ya, ini udah hidup. Dan selanjutnya setelah kita hidupkan menggunakan no shutdown, selanjutnya kita bisa melakukan interface lagi untuk ke cabang-cabang yang lainnya. Di sini ada berapa cabang? Di sini ada VA apa aja? VA. Wow, banyak ya. Ada VA berapa aja? VA 0.10. Oke. Mungkin kita cabangin pakai VLAN aja deh. Pakai VLAN. Coba. Ini kita masukin ke router lagi ya. Exit dulu. Nah, kita cabangkan ke interface VA0, dan kita masukin namanya VLAN tadi itu 10, VLAN ke 10. Dan di sini udah bisa berhasil. Nah, kita inception. Oke, tipe. Oke. Dan kita masukin IP address di salah satu interface. Misalnya di sini saya mau masukin bukan interface, tapi IP address untuk VLAN router ini. Jadi kita masukin si 162 VLAN 10 aja nih, VLAN 10 yang ke 1 dan 255 0. Oke, ini udah jadi sebagai gateway-nya. Terus exit lagi. Yang selanjutnya itu VLAN ke 20. Oke, berarti untuk VLAN ke 20 interface VA0 seperti biasa 0.20, dan lanjut inception dot key 20, dan IP address-nya kita masukin di sini ya, 192 168 dan 1. Kita jadi mengambil yang IP 192.168.21. Oke. Nah, ini berhasil ya. Selanjutnya ada yang belum, harusnya pakai ini.
harusnya menggunakan ini 225 dulu, 255 255 255. Oh, oke. Selanjutnya di sini kita masukin yang interface selanjutnya ya. Exit dulu, terus interface lagi. VLAN selanjutnya itu 30. Interface 30. Oke. Insert solution. Oke, ini nih udah bisa sih. Dotting 30 ya. IP address kita bedain mana? Kita samain aja. Ini akan 1 30 1 255 255 255 0. Oke, ini udah semua berhasil ya. Selanjutnya mungkin bakal kita lihat dulu nih apa ya namanya, nerapin dulu nih, misalnya salah satu deh kita masukin, atau kita lihat dulu aja deh hasilnya gimana. Kita run show IP interface brief. Nah, di sini udah nyambung ya harusnya ya. VLAN 10, 20, 30 tuh udah ada. Jadi nanti kita masukin gateway-nya yang ini. Ini yang dimasukin tuh yang ini, gateway-nya nanti. Oke, ini udah bisa diterapin sih seharusnya. Sebelumnya mungkin kita tambahin masuk ke server dulu nggak sih, atau nggak usah. Mungkin di sini saya mau nyoba masuk ke ini dulu ya, apa namanya, apa ya, apa sih namanya, masukin networknya dulu, sambungin ke server. Jadi sini IP gitu ya, DHCP full VLAN 10, networknya dua lima lima 0 default habis itu ya, router 92 10 1. Nah, di sini servernya kita menggunakan 888. Oke. Dan sudah, ini udah dari servernya, exit. Kemudian kita lanjut untuk IP VLAN yang ke-20. Jadi IP-nya kita masukin dulu di DHCP 20 ya. Full VLAN 20. Oke, default
Kan ini 20 ya, 21. 8, 8, 8, 8. Sit. Nah, ini udah berhasil ya. Yang terakhir itu yang ke-30, IP DHCP full VLAN default. Ini saya ngulang dari awal sebenarnya. Ini belum termasuk ke bagian telnet ya. Ini masih baru penerapan routingnya. Delapan exit. Oke, ini udah cukup berhasil menurut saya. Nah, selanjutnya kita mau nerapin apa lagi nih? Ini routernya udah selesai semua sih. Iya, udah selesai semua. Ada 30 ya. Aduh, yang mana ini? Waduh. PC switch PC ini ini ya, coba kita lihat. Oke, benar. Oke, jadi kita masukin switch lagi ya ini. Mungkin bisa satu di sini. Itu kita mau implementasikan dulu ke mode trunk interface. Aduh, sorry, ini bukan masuk ya. Interface konfigurasi di terus interface interface berapa ini? Interface 1 switch port mode trunk itu kurang lebih kan udah masuk ke sini. Selanjutnya itu kita mau masukin IP. Nah, ini kan udah nih. Kalau kita mau masukin ke switch itu sebenarnya gimana ya? Sebenarnya nggak terlalu. Jadi mungkin kita masukin ke router dulu. Ternyata di router masih ada yang belum untuk penerapannya ya. Baik, di sini ada, kita udah masukin IP-nya tadi ya, 888888. Oke. Terus kita udah masukin model RAM. Kita di sini harusnya pakai gunain apa ya? Susah nggak sih? Secret crypto mungkin generate gitu ya. Oke, ini saya cukup agak lupa sebenarnya di sini. Oh ya, ini untuk routernya udah selesai ya.
untuk switch di sini konfigurasinya juga sudah. Mungkin kita masuk ke telnetnya aja deh. Nah, untuk telnetnya sendiri itu pertama kita masuk ke bagian interface. Coba di sini. Oke, kita masuk ke switch dulu dan kita exit dulu seperti biasa, exit dulu. Oke, sorry, kita exit dulu. Enable konfigurasi, dan di sini kita masukin namanya line VT 0. Nah, di sini untuk akses untuk telnet ini bisa sampai 15 orang. Nah, dari 1 sampai 15. Jadi, di sini kita mau nerapin untuk 3 orang aja deh misalnya. Berarti kita itu masukinnya itu V02. Nah, kenapa pakai 2? Karena dihitungnya itu sebenarnya ini dari 0 untuk gerbang-gerbang orang pengguna masuknya itu. Jadi kan di sini 1 sampai 15. Jadi kurang lebih 0, 15 itu berarti ada 16 orang. Jadi kalau misalnya 02 berarti ada 3 orang yang buka gerbang. Jadi itu dimulai dari 0, 0 itu gerbang 1, terus 1 gerbang kedua, terus 2 gerbang ketiga. Nah, itu untuk orang akses secara bersamaan nanti. Nah, di sini nah, di sini saya mau menggunain VT yang kedua, 02. 02. Oke. Ya. VT yang ke 02, passwordnya itu telnet 123. Ini passwordnya ya, 123. Kenapa nih? Password. Coba kita ulang lagi. VT 0. Nah, berhasil ya. Kemudian kita gunakan logit transport input. Nah, di sini transportnya ada 3 jenis sebenarnya. Ada telnet, ada all, ada SSH. Nah, jadi kalau misalnya kita gunain all, berarti kita bisa gunain telnet sama SSH. Kalau kita gunain telnet doang, berarti kita bisa gunain telnet doang, seperti itu. Jadi mungkin saya di sini gunain telnet. Dan exit. Oke. Oke. Di sini kita buka interface salah satu yang ke VLAN 10 ya. VLAN 10 saya mau buka dulu. Di sini oke, di sini IP-nya konfigurasi. Telnet. Ini kita ganti jadi telnet. Duh. Oke. Sebentar, saya mau masukin ini dulu. Apakah bisa 168 10? Soalnya tadi belum saya masukin kalau nggak salah.
ada yang error ya. Untuk di telnet sendiri ini belum saya masukin ping. Di sini saya masukin ping dulu deh. 192, 168, 110 dan 1. Nah, ini untuk alamat subnet marknya ya. Oh, nggak bisa, berarti kita masukin di sini berarti. Konfigurasi subnet mark 192, 168, 10, 1. Oke. Atribut CLI bukan di sini. Ini kita keluar, terus telnet SSH, telnet 92. Bisa. Coba kalau di oke. Kita tambah line dua, dan sini passwordnya telnet 123 login transport input telnet. Setelah itu kita gunain ping 192, 168, 10. Oke. Nah, ini valid. Oke, mungkin kita ya ping dulu dari sebelah sini, mungkin kita ping komen. Oh ya, ini gimana cara ngapusnya ya? Oke, kita ping dulu. Itu alamat 92, 168, 10, terus 1. Oke, kalau berhasil kita ping. Oke, di sini berhasil ya. Nah, di sini kita mau masukin tadi. Sebelumnya udah bisa dimasukin belum? Telnet, 1, 10, 1, connect. Oh ya, masih belum bisa ya. Yes. Jadi di sini kita mungkin nambahin yang namanya itu enable Cisco. Kita mau masukin free plate modenya dulu ya, thread. Cisco. Sudah, ini udah masuk sih.
Oke, coba kita coba lagi. Ini ada yang error. Tunggu sebentar, mungkin saya mau lihat dulu di eh, tutorial. Saya lupa tadi gimana soalnya. Baik, mungkin saya agak skip dulu sebentar. Oke, baik di sini saya mau mencoba lagi. Saya melanjutkan yang terjadi error sebelumnya. Jadi di sini solusinya itu bisa kita ganti namanya. Di sini saya restart semua. Dan sebelum itu mungkin saya hapus dulu routernya. Mungkin ada kesalahan tadi di bagian routernya. Oke, di sini kita hapus dulu. Oke, nanti kita masukin lagi. Sebelum itu kita benerin dulu IP address-nya. 92 168 110 dan sini pakai 2 berarti. Nah, karena gateway satunya udah dipakai sama router nanti yang mau dimasukin. Oke, di sini masukin semua. Dan gateway-nya juga. Oke, setelah itu semuanya juga 168 110 ini nomor 5 berarti enggak sih, bentar, 3 4 oh 8 ini yang keempat. Nah, terus gateway-nya sama 192 168 10 titik 1. Nah, tinggal yang terakhir yang ini 192 168 110 dan 1. Nah, setelah itu kita masukin lagi ke routernya yang sudah di restart. Oke, di sini kita sambungin kabelnya dan di sini kita bisa langsung gunain routernya. Oke. Nah, di sini kita mencoba masukin enable konfigurasi, kemudian interface PA0 ya. IP address-nya itu yang ini dia IP subnet gateway-nya yang ini, berarti 192 168 kita gunain yang itu ya, 10 1 225 255 255 0. Oke, setelah itu kita bisa langsung mau shutdown buat ngidupin. Salah. Oke, kita langsung exit. Nah, di sini udah hijau untuk kabelnya. Kemudian kalau misalnya udah di root ini apa namanya, udah di shutdown,
udah dihidupin juga. Untuk rutenya bisa setting untuk telnetnya. Berarti di sini line VT-nya apa nih? Dari 0 sampai 15. Mungkin saya gunain yang kedua. Nah, jadi ada 3 orang yang dapat login karena sebelumnya yang saya jelasin sebelumnya itu gerbangnya itu dimulai dari 0. 0 itu diibaratkan gerbang 1, terus 1 gerbang kedua, 2 gerbang ketiga. Jadi ada 3 orang yang dapat akses secara bersamaan. Nah, kalau misalnya ini udah, terus kita kasihin password. Kalau misalnya sudah dibuat, kita tambahin password. Passwordnya telnet 123. Terus ini namanya login, untuk login gitu. Sip. Nah, ini sudah sih. Nah, mungkin di sini kita masuk ke ininya, desktopnya, PC-nya, di command prompt. Soalnya di bagian telnet ini agak error, nggak tahu kenapa. Nah, di sini bisa misalnya kita masukin telnet 192 168 10 1. Nah, ini berhasil ya. Kemudian misalnya kita masuk ke yang lain, yang ini telnet 192 168 10 1. Nah, tinggal kita masukin aja passwordnya, telnet 123. Oh, salah. Salah. Telnet 123. Oke. Oh, masih tersambung ya? Sudah tersambung di sini. Kita close. Ini udah berhasil, untuk passwordnya udah bisa koneksi. Nah, nanti kita tinggal ngapain aja, enable atau bagaimana. Ini udah dipakai beberapa akses ya. Ini udah 2 akses. Coba kita lagi dari sini, apakah masih error. Sudah bisa. Telnet 1. Aduh. Error. Telnet 123. Kok nggak bisa? 123. Apa ini? Nah, kalau di bagian sini saya nggak tahu kenapa sering error. Cuman kita pakai command prompt aja yang lebih enak. Telnet 192 168 terus 10 ya. 1. Nah, berhasil tuh. Tinggal masukin aja nanti sandinya. Ini apa sandinya salah terusnya, kenapa ini? Nah, sebentar, ada yang lupa ini sandinya bener kok telnet. Coba saya salin dulu. Kenapa nggak bisa diketik? Mana ini ya? Bukan ini, bukan. Oh, yang ini ding. Oke. Aduh, connection.
Oh, nggak boleh 3 kali ya, sorry. Telnet 92 atau 68 10 1. Nah, oke, di sini bisa saya paste dulu. Saya lupa sandinya. Nah, ini udah masuk ya. Untuk ini bisa kita enable atau segala macam gitu di situ. Oke, interaksinya dah. Nah, kalau internet sudah selesai, kita bisa nambahin username-nya. Misalnya di sini, kita tambahin username apa ya? Username user 1 secret password 1 sama kayak gini. Line VT berapa orang? 2 orang, 3 orang. Nah, kalau menggunakan username itu menggunakan login lokal namanya. Jadi kita ketik login lokal, fungsinya untuk membuat username dan kolaborasi dengan passwordnya gitu. Untuk kita masukin ke login lokalnya nanti untuk melakukan telnet segala macam ataupun menggunakan telnet, karena kalau SSH kan udah pasti udah ada username ya. Jadi di telnet juga bisa nambahin username dengan cara seperti ini. Oke, ini sih cukup ya terusnya. Oke, coba kita running lagi. Ulang dulu. Kita cari yang lain. Dia kan udah ada 3 orang ya internet yang login. Nah, username-nya apa tadi ya? User 1. Ya, passwordnya apa? Oh, salah. User 1, passwordnya yang tadi telnet 123. Duh, salah lagi. Apa ya passwordnya ya? Pak saya. User 1. Nah, udah. Passwordnya itu adalah yang ini. Passwordnya yang ini. Nah, password satu kayak gitu. Oke, tadi yang mana ya? Ini udah bisa. Kita udah ngudahin username kan tadi ya. Username udah, terus menggunakan tidak username juga sudah. Ini sudah berhasil. Nah, terus gimana nih cara kerja dari telnet sendiri? Untuk telnet itu cara kerjanya bisa kita masuk ke simulation ya. Simulation. Nah, di sini kita reset simulasi. Sebentar. Aku kasih itu. Sini edit filter, sorry maaf. Nah, di sini kita matiin semua. Matiin semuanya dimatiin. Sudah. Terus kita matiin semua kecuali yang telnet. Nah, di sini kan udah semua nih. Nah, nanti dikit lagi. Nah, ini udah semua nih. Nah, kecuali si telnet jangan kita matiin. Oh, sebelah masih ada. Kita hapus dulu. Ini masih ada. Nah. Oke, ini udah belum. Ini udah semua sih. Kecuali ternetnya jangan. Karena kita mau lihat ternet. Udah.
caranya langsung aja kita klik ini, kayaknya sih saya cukup lupa juga ini mau ngerouting kemana. Oh, sebelum dimasukin ke desktop itu kita interaksi dulu, misalnya Sauron tuh ngebug lagi, sorry ngebug ini, maaf kita masukin lagi. Oke, so aduh ngebug ini, salah saya, aduh gimana nih, coba kita jalanin aja dulu. Oke, kita tunggu, ini salah nih. Oke, kita tunggu aja nggak apa-apa sampai selesai. Oke, percepat lagi, percepat. Oke, mungkin di sini bisa kita lihat ya di beberapa interaksi di sini. Apa nih? Interaksi di sini ada nih, bisa PC 0. Ini bisa kita buka nggak? Oops, ngelap. Oh, oke. Gimana cara bukanya? Tuh. Oke. Nah, tadi saya tuh mengetik H di mana nih? Di sini. Saya mengetik H di sini. Mana sih? Saya lupa. Oh iya. Aduh, udah hilang lagi. Di komen Roma ini. Saya sebenarnya mengetik H. No. Itu kan tadi nggak terlihat, nanti bakal terlihat. Itu makanya ini bisa dibajak gitu kan, kalau kita gunain internet. Apapun itu bisa dibajak, apa sandinya atau bagaimana nanti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Soalnya kan tadi saya iseng-iseng ngetik H atau SH gitu, itu bakal terbaca kalau bukan internet. Kalau orang ingin mencari, biasanya itu ada di aplikasi apa ya, where apa ya, lupa saya. Pokoknya ada aplikasi untuk melihat gitu kan, password di telnet biasanya gitu. Aplikasinya itu Wireshark, ya Wireshark, aplikasi Wireshark. Nah ini. Oke, mungkin untuk simulasi yang itu aja. Mungkin di sini kita langsung lanjut ke bagian SSH yang aman. Oke, iya ini udah selesai. Oke, kita langsung real time aja, balik lagi. Nah, di sini kita lanjut ke SSH. SSH ini gimana ya? Oke, sini kita exit lagi deh, keluar dulu. Nah, terus kita crypto. Ini saya nyoba dulu sih, saya belum pernah nyoba sebenarnya untuk yang SSH. Kita sini saya nyoba dulu apakah berhasil. Crypto key generate SSH. Oke, jadi kita ganti aja namanya nih, hostname routernya nih. Tadi core router misalnya gitu, core router misalkan, kita ganti aja nama hostnya. Oke, ini opsional sih mau diganti apa enggak namanya, basing nama kriptonya, kripto lagi routernya, kripto key generate ini kan SA udah kan. Di sini domainnya ini apa ya? Saya belum tahu domainnya. Mungkin masalah aja di domainnya ini, misalnya domain name Aguna Course
crypto.com. Crypto generate NSA. Ini saya ngambil dari video tutorial kemarin itu, yang tadi. Untuk domainnya saya ngikutin aja. Oke, jadi di sini ada apa ini, 512. Waduh. Oke. Jadi kita masukin 1024. Setelah itu 1024. Setelah itu apa yang harus kita masukkan? Mungkin kita bisa masukin aksesnya langsung ya. Mungkin di sini 3 orang yang akses, gitu kan. Oke, aksesnya 3 orang. Oh, maaf. Oke. Ya, gak apa-apa. Langsung aja kita transport. Put. Bisa. Exit. Oke, di sini kan ada 3 orang ya akses ya. Itu VT-nya 3 orang. Kan ini 2 dihitung dari 0 itu 1. Selanjutnya mungkin langsung aja kita coba. Aduh, ini yang tadi gimana cara restartnya? SSA. Nah, ini di sini SSA kita masukin dulu 192 168. Semoga di sini nggak error sih. 10 misalnya. Semoga user. Aduh, user 1 kan ya namanya ya. Saya lupa namanya. Kalau nggak salah user 1. Coba kita connect. Wow. Sini sudah berhasil, langsung dimasukin password. Masalahnya sekarang passwordnya tadi apa? Passwordnya di sini adalah, oh ya, passwordnya itu yang password 1 tadi, password 1. Nah, sip, ini berhasil. Jadi kita bisa ngelakuin apa aja di sini, misalnya enable atau gimana. Apa kegiatan yang bisa kita lakukan di sini bisa dilakukan karena kita sudah masukin username sama IP-nya juga udah berhasil. Nah, kalau SSI ini dia bakal menggunakan username dan juga IP-nya sih biar lebih aman aja. Soalnya kan dia security, sedangkan Telnet tadi itu dia nggak non-in security, jadi nggak terlalu aman, bisa dibajak aja gitu. Data-datanya atau interaksi yang dilakukannya itu bisa kebaca sebenarnya kalau kebanyakan Telnet. Dan kalau si router remote dari SSI ini cukup aman sih. Mungkin itu aja bedanya antara Telnet dan SSI. Oke, jadi semua interaksinya berhasil ya. Tapi sebelumnya kan ada beberapa kesalahan kan tadi. Misalnya di sini IP-nya ini tabrakan sebelumnya. Yang ini, saya keluarin dulu. Yang ini. Sebelumnya itu ternyata ada tabrakan IP gateway sama addressnya, makanya error tadi sebelumnya. Dan juga routernya ini salah ada masukan kode yang salah, jadi saya restart ulang. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam praktikum ini. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.